paling utama adalah kira-kira Februari nanti, Februari tahun depan, jadi ya 1,5 bulan lagi, itu gedung I, gedung 5 lantai Gambiran akan segera beroperasional. Itu untuk menjawab tantangan adanya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS seperti itu, pemberlakuan bahwa untuk ke depan klasifikasi rumah sakit itu didasarkan pada kompetensi layanan dokter, sarana prasarana yang dimiliki rumah sakit, dan alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit. Itu gedung ini akan menjawab tantangan ada penambahan kapasitas untuk mesin hemodialisis atau cuci darah, untuk penambahan kapasitas unit layanan rehab medik. Kemudian ada ruangan medical check up yang betul-betul terpisah dari poliklinik reguler, ada kemudian klinik eksekutif, dan tambahan untuk ruangan rawat inap yang VIP dan VVIP. Itu sih untuk kira-kira sepanjang tahun 2025 ini nanti. Saya ingin bertanya, apakah ketergantungan teknologi yang sekarang dialami anak-anak kita itu merupakan juga gangguan? Karena contoh soal kemarin kita mengadakan PAB anak pramuka, ketika HP itu kita taruh semuanya, ada sebagian anak itu yang memang merasa kesepian kemudian histeris, dan itu tidak hanya 1-2 anak, banyak, sehingga kayak kesurupan gitu. Nah ini apakah ketergantungan teknologi itu termasuk gangguan untuk anak-anak kita? Kemudian mungkin Ibu punya tips bagaimana untuk bisa mengurangi ketergantungan teknologi itu. Terima kasih. Nah, terus bagaimana untuk cara mengatasinya? Bapak Ibu, ya ini memang menjadi problem kita bersama, ya. Orang tua harus kita libatkan, karena orang tua di rumah yang paling banyak berinteraksi dengan anak harus punya aturan yang jelas. Kalau kita di sekolah kan punya aturan yang jelas terkait dengan penggunaan handphone, dan beberapa sekolah kan memang tidak mengizinkan ya anak-anak menggunakan gadgetnya. Nah, untuk orang tua ya memang harus punya batasan yang tegas. Ya, karena yang kami lihat Bapak Ibu, beberapa yang kami tangani anak-anak yang kecanduan HP ya, itu karena orang tuanya abai, membiarkan. Bahkan orang tuanya merasa lemah. Bu, nanti kalau nggak dikasih dia marah, ngamuk, buatingin semuanya, sehingga orang tuanya menjadi lemah. Nah, sebenarnya ini sudah sangat bisa kita antisipasi. Mohon izin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh setuju dengan kami ya. Pada saat orang tua memberikan akses HP atau memberikan HP sama anaknya, seringnya saya bilang gini sama orang tua, Bu, anaknya boleh, misalkan dia sudah SMP ya, boleh dikasih handphone, tetapi buat aturan yang jelas tentang pemakaian. Jam berapa sampai jam berapa dia harus bisa menggunakan. Dia bisa menggunakan. Aturan di WHO Bapak Ibu ini ada aturannya ya. Untuk anak-anak remaja ya, penggunaan handphone, HP untuk entertain ya itu maksimal hanya 2 jam. Maksimal. Anak SD itu maksimal hanya 1,5 jam. Kalau SMP SMA mungkin lebih banyak lagi. Ya, maksimal tuh hanya 2 jam untuk entertain ya. Nah, anak-anak di bawah 2 tahun itu no screen istilahnya ya, tidak boleh. Nah, satu buat batasan yang tegas dari penggunaan. Lalu ya kita mengatakannya tidak memberikan HP, tetapi ini mama pinjamkan HP. Memang HP-nya ada 2, ya, satu buat orang tuanya, satu memang untuk anaknya, dan anaknya memang dipegang ini. Ya. Tetapi konsepnya tidak diberikan, tetapi dipinjamkan. Kenapa? Kalau diberikan Bapak Ibu, mindset anak ini mengakui bahwa ini HP-ku, suka-suka aku, mau tak password ya. Orang tua aku nggak boleh lihat. Di akhir acara juga turut diberikan door prize bagi penanya kepada narasumber terkait materi yang telah disampaikan, yakni tentang konsep dan implementasi Smart Psikotest sebagai salah satu layanan unggulan RSUD Gambiran Kota Kediri dalam pendukung kesehatan mental dan pengembangan potensi generasi muda.
sangat luar biasa karena dengan mengikuti seminar hari ini, peran antara guru BK dan peran kepala sekolah ini saling menguatkan untuk pendampingan dari siswa-siswa kami, di mana tentunya siswa-siswa kami itu dituntut tidak hanya pengawasan secara akademik saja, tetapi dengan mengikuti SMART diagnosis ini, otomatis kami akan mendapatkan data yang reliable, yang terpercaya terkait dengan psikologis dari putra-putri ataupun siswa-siswa kami. Dan ini merupakan modal yang sangat luar biasa untuk pengembangan bakat, minat maupun prestasi dari anak-anak di sekolah kami. Iya, betul sekali. Namun terlebih dari itu tentu saja masih sangat dibutuhkan peran orang tua untuk bisa bekerja sama dengan sekolah untuk menghantarkan dan menampingi sebaik mungkin untuk anak-anak kita semuanya. Output yang diharapkan otomatis kerjasama ini bisa dilanjutkan dengan pendampingan secara serius, tertata, kemudian juga bisa diprogramkan menjadi agenda rutin sekolah. Sehingga output pada akhirnya siswa-siswa kami itu akan mendapatkan pendampingan terhadap semua yang diharapkan juga kerjasama dengan orang tua. Selamat untuk Rumah Sakit Gambiran yang hari ini happy anniversary yang 150. Mantap, salam mapan Kota Kediri oke. Sosialisasi ini sangat bagus untuk terutama sekolah-sekolah di tingkat SMP karena banyak beberapa kasus yang terkait dengan siswa-siswa, terkait dengan kesehatan mentalnya, di mana banyak anak-anak yang terjadi di sekolah itu misalnya masalah terhadap antara anak dengan orang tua itu yang banyak sering terjadi. Ada kasus misalnya orang tua perceraian, pisah, orang tuanya yang pisah itu sehingga mempengaruhi mental anak untuk di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran tidak bisa fokus. Kadang sering kali bolos dengan kejadian itu. Ya, sangat bagus dengan kegiatan sosialisasi ini sangat bagus karena bisa membawa pembelajaran buat kami, khususnya kami selaku kepala sekolah dan guru BK nanti untuk kedepannya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan sosialisasi ini. Jadi tentunya sekolah harusnya kolaborasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, harus terjalin dengan baik sehingga semua masalah yang dihadapi anak itu bisa diselesaikan. Karena apa? Di sekolah itu pembelajaran hanya sekitar 8 jam, 16 jam itu ada di rumah. Jadi tanggung jawab penuh itu sebenarnya lebih banyak ke orang tua. Namun demikian kadang-kadang di rumah itu kan banyak sekali masalah orang tua itu. Sehingga perlu kolaborasi dengan sekolah sehingga akan tercapai solusi untuk anak-anak didik kita. Tentu orang tua sangat berpengaruh ya dalam menjaga kondisi kesehatan mental anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari orang tua kita lebih mengenal anak-anak kita, mengetahui kondisi mental mereka, dan marilah kita dampingi anak-anak ini supaya bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat mentalnya. Pemirsa, diharapkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan layanan kesehatan, kegiatan ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tangguh secara mental dan siap menyongsong Indonesia Emas. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.